jelas Ustaz. Alhamdulillah. Terakhir sekali kita sampai mana pelajaran Ibu? Ingat? Ibu. Terakhir Ustaz. Ya, yang terakhir sampai mana? Halaman 24. 24 itu Ustaz. 24 apa tuh judulnya Ibu? 24 mengenai cara membaca isti'adzah, basmalah dan awal surat itu Ustaz. Oh, berarti itu sudah Ibu ya? Udah. Kita lanjutkan berarti makharijul huruf, iya Ibu? Nggih. Oke, Ibu semuanya kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara membaca isti'adzah. Apa itu isti'adzah? Yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau ta'awudz. Kemudian bagaimana cara membaca basmalah yaitu bismillah. Dan kemudian bagaimana menyambungkan ketika kita membaca di awal surat. Maka ketika kita membacanya dari awal, cara membacanya ada 4 keadaan. Yang pertama yaitu qat'ul jami'. Qat'ul jami' ini seperti kebiasaan yang kita baca. A'udzubillahnya diputus, waqaf. Kemudian bismillahnya juga berhenti, waqaf. Kemudian baru kita mulai awal surat. Ini namanya qat'ul jami'. Jadi setiap a'udzubillah, bismillah dan awal surat diputus ketiganya. Maka bagaimana cara membacanya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini namanya qat'ul jami' yang biasa kita baca. Yang kedua, cara membacanya ketika dari awal, qat'ul awal wa waslu tsani bitsalits. Memberhentikan yang awal, a'udzubillah, kemudian menggabungkan bismillah dengan awal surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil
birabbil falaq. Cara membaca seperti ini juga boleh. Atau yang ketiga, waslul awal bisani, menggabungkan yang awal dengan yang kedua, ma'al waqfi, kemudian berhenti, ma'al waqfi alaihi, wa qat'us tsalits, dan memisahkan yang ketiganya, yaitu awal surahnya dipisah. Bagaimana praktik membacanya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Seperti ini juga boleh. Atau yang ketiga bagi orang yang nafasnya panjang, waslul jami', lawannya dari yang pertama. Kalau tadi qat'ul jami' diputus semuanya. Atau waslul jami' digabungkan semuanya bagi yang nafasnya panjang. Bagaimana cara membacanya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini bagi yang nafasnya panjang. Nah, bagaimana kalau kita membacanya dari akhir, mau masuk ke surah yang baru? Baca akhir surah, kemudian menyambungkan ke surah yang baru. Ini kalau kita tadi yang di atas memulai bacaan. Nah, kalau dari akhir surat, maka cara membacanya ada 3 keadaan. Yang pertama, qat'ul jami', diputus semuanya. Ini juga yang biasa kita baca. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang kedua, qat'ul awal wa waslu tsani bisalis. Memutus yang pertama, kemudian menggabungkan bismillah dengan awal surah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Atau digabungkan ketiganya. Waslul jami'. Walam yakul lahu kufuwan ahadum. Jadi berlaku iklabnya. Tanwin bertemu dengan ba. Jadi barisnya dihidupkan. Walam yakul lahu kufuwan ahadum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, mana yang tidak boleh kalau dari akhir? Yaitu menggabungkan yang akhir dengan bismillah, kemudian berhenti baru awal surat. Itu yang dilarang. Nah, bagaimana contoh yang dilarang? Walam yakul lahu kufuwan ahadum. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu yang tidak boleh. Kenapa tidak boleh membaca seperti itu? Karena dianggap nanti kalau kita berakhir ya pada bismillah, bismillah ini dianggap seperti akhir surah, padahal tidak. Ini yang tidak boleh membacanya, memutus bismillah di akhir, kemudian baru kita masuk baca awal suratnya, itu yang dilarang. Bisa dipahami sampai sini Ibu? Insyaallah Ustaz. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke makharijul huruf? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuki judul yang baru yang berkaitan dengan makharijul huruf. Tempat keluarnya huruf. Para ulama membagi yang namanya huruf itu terbagi kepada 3 kategori. Yang pertama, huruf itu terbagi kepada 3. Ada nampak di layar Ibu?
Ada tampil di layar? Tampil tapi kan gelap ora burem. Kurang jelas. Enggak, sing. Huruf. Iya. Huruf terbagi kepada 3. Yang pertama ada namanya huruf abjadiyah. Huruf abjadiyah. Jelas burung anak. Oh ya. Ya jelas, oke. Tak dilompak ke apa, Mbak? Tak apa-apa, Mbak, ke lampu. Enggak apa-apa enak ini. Huruf abjadiyah. Yang kedua, huruf terbagi yang kedua yaitu huruf hijaiyah. 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 Yang ketiga yaitu huruf makharijiyah. Ya. Jadi huruf itu terbagi kepada 3, yaitu huruf abjadiyah, ada huruf hijaiyah, ada huruf berdasarkan pengelompokan makharijiyah, berdasarkan tempat keluar hurufnya. Nah, yang selama ini kita ketahui huruf alif, ba, ta, sa, jim, dal itu huruf apa, Ibu? Iya. Huruf hijaiyah. Jadi alif, ba, ta, sa, jim, dal, jim, ha, kho, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya, itu adalah huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu digunakan untuk apa, Ibu? Untuk mempermudah. Huruf hijaiyah itu digunakan untuk menyusun kata-kata di dalam membaca Al-Quran. Ada lagi namanya huruf abjadiyah. Ada yang tahu huruf abjadiyah itu apa, Ibu? Fathah, kasroh, doma itu. Bukan, Ibu. ABCD. Huruf abjadiyah itu adalah ABC-nya orang Arab. ABC. Alfabet kalau kita A, B, C, D sampai Z. Apakah sama susunannya antara huruf hijaiyah dengan alfabetnya orang Arab? Apa alif ba ta sa dengan abjadiyah apakah sama penyusunan hurufnya, Ibu? Sama. Ibu-ibu selama ini terpikir bagaimana? Apakah alif ba ta sa jim itu alfabetnya orang Arab, A B C D-nya orang Arab? Selama ini terpikir bukan atau sama, Ibu? Bukan. Ya. Ada yang hafal ABC-nya orang Arab? Enggak. Enggak, Ustaz. Ya. Kalau kita mungkin bahasa Inggris sama, A, B, C, D. Sama, Ibu, ya, hanya pengucapannya saja tapi tulisannya sama. Suaranya saja pengucapan yang beda. Nah, orang Arab punya alfabet sendiri. A, B, C, D, E-nya. Nah, apa saja? Yaitu alif. Ini yang abjadiyah tadi, susunan abjadiyah. Alif, ba, jim, ini supaya ibu tahu ABC-nya orang Arab. Dal, dal ini D. Ha,
Waw. Zai. Boleh ditulis ibu kalau mau. Ha. Kol. Ya. Kaf. Lam. Mim. Nun. Sin. Shin. Ain. Bisa dibaca tulisan saya, Bu? Ini karena pakai mouse, jadi bisa gak susah. Bisa ya, Bu ya? Bisa. Pa. Sod. Of. Ro. Shin. Ta. Ka. Kho. Zal. Rod. Dha. Ghain. Ada berapa jumlahnya, Ibu? Ada berapa jumlah? Delapan huruf Ustaz. Berapa, Ibu? 28 huruf. 8. Ini huruf apa namanya, Bu? Abjadnya Arab. Jadi ya. ABC-nya orang Arab. ABC-nya Arab. Abjadiyah. Kemudian huruf hijaiyah kita tulis. Alif. Alif. Apa tadi, Bu? Ba. Ta. Fa. Jim. Ha. Kho. Dal. Za. Ro. Za. Sin. Shin. Shod. Bo. O. Bo. Again. Ro. Pa. Of. Kap. Lam. Mim. Nun. Wawu. He. Lam alif abjaya. Ada berapa jumlah hurufnya, Ibu? Apa, Ibu? 30. 30. Nah, untuk huruf hijaiyah, tadi kalau huruf abjadiyah jumlahnya 28. Untuk huruf hijaiyah, para 30. ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 30. Ada yang 29, Ustaz. Ada yang mengatakan 29. Ya. Ada yang mengatakan 28. 28. Mana yang paling banyak pendapatnya yang mengatakan jumlah huruf hijaiyah, Ibu? Mana yang paling 30, banyak? Ustaz. 28. 8. Tapi ketiganya benar ya, Bu ya.
30 boleh, 29 boleh, 28 juga boleh. Kalau 28 sama tidak jumlahnya dengan huruf abjadiyah, Ibu? Sama. Sama. Nah, kalau yang mengatakan jumlah huruf hijaiyah 30, maka lam alif dengan hamzah masuk. Boleh Ibu buat catatan sendiri. Kalau yang mengatakan jumlah huruf hijaiyah 29, maka yang tidak masuk itu huruf lam alif. Kenapa huruf lam alif tidak masuk, Ibu? Ini gabungan lam sama alif. Ya, karena sudah ada huruf sebelumnya yang digabungkan lam dengan alif. Alif sama abjad. Ya. Kemudian kalau yang mengatakan 28 huruf mana yang tidak masuk, Ibu? Lam alif sama hamzah. Lam alif dengan hamzah. Kalau lam alif kita sudah tahu tadi alasannya, karena sudah gabungan antara huruf lam dengan alif. Kalau hamzah kenapa dia tidak masuk, Ibu? Alif sudah ada alifnya, Ustadz. Ya, karena kalau hamzah kita ketika baca Quran bunyinya a, sama seperti Alif. bunyi huruf alif. Alif. Ya. Sudah tahu jawabannya, Ibu? Insyaallah udah, Ustadz. Sekarang kita masuk kepada huruf makhorijiyah yang ketiga. Yang ke-1 dan kedua berarti sudah dijawab ya, Bu ya. Huruf abjadiyah, huruf hijaiyah sudah, Bu ya. Nah, sekarang kita masuk huruf berdasarkan makhorijiyah. Siapa orang yang menyusun huruf makhorijiyah ini berdasarkan tempat keluar hurufnya? Ada yang tahu, Bu, siapa yang menyusunnya? Huruf yang di tenggorokan, huruf yang di lidah, huruf yang di bibir. Siapa orangnya, Ibu? Ada yang tahu? Ya. Orang yang menyusun huruf berdasarkan tempat keluar hurufnya adalah Khalil ibnu Ahmad al-Farahidi. Namanya. Khalil ibnu Ahmad al-Farahidi. Siapa Khalil ibnu Ahmad al-Farahidi ini? Adalah murid dari Abu Aswad ad-Duali. Siapa Abu Aswad ad-Duali? Abu Aswad ad-Duali adalah seorang tokoh pakar bahasa Arab yang ketika itu beliaulah orang yang pertama memberikan baris Al-Quran. Zaman dahulu barisnya belum fathah seperti sekarang. Fathah diberi huruf baris fathah dikasih titik 1 di atas. Baris kasroh dikasih titik 1 di bawah. Baris dhammah diberi 1 titik di samping. Kalau dia fathatain titik 2-nya di atas. Kasrotain titik 2-nya di bawah. Dhammatain titik 2-nya di samping. Itu awal-awalnya cikal bakal berkembangnya terus ilmu tajwid. Nah, jadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, ketika itu Abu Aswad ad-Duali mendengar orang yang membaca Al-Quran ketika itu salah barisnya, yaitu membaca surah At-Taubah ayat ketiga, yang seharusnya di dalam Al-Quran, Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh, barisnya dhammah. Akan tetapi beliau mendengar ada orang yang baca Quran, Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih, barisnya kasroh. Maka secara makna itu salah fatal. Yang seharusnya Allah dan Rasulnya memusuhi orang-orang musyrik, tapi ketika barisnya dirubah, maknanya berubah. Allah memusuhi orang musyrik dan para rasul. Jadi Rasulnya jadi dimusuhin Allah, itu salah fatal jadi artinya. Maka ketika itu Abu Aswad ad-Duali dipanggillah oleh Khalifah ketika itu Ali bin Abi Thalib, meminta agar Abu Aswad ad-Duali memberikan baris, yaitu tanda baca atau ad-dhabat atau asy-syakl, agar orang yang membaca Quran itu lebih terbantu. Nah, kenapa perlunya ada tanda-tanda di dalam membaca Quran? Karena memang ketika itu Islam sudah semakin berkembang luas di luar Jazirah Arab. Bukan orang Arab saja yang belajar, di luar dari Jazirah Arab. Sehingga karena bukan orang Arab yang belajar, dikhawatirkan nanti akan timbul kesalahan-kesalahan terus ketika membaca Quran. Maka dibuatlah baris Al-Quran. Tahu kisahnya, Ibu? Sudah ceritanya?
sejarahnya? Belum tahu, Ustaz. Ya, tapi sudah bisa dipahami cerita saya tadi, Bu ya. Insyaallah, Ustaz. Nah, kemudian terus berkembang, Islam semakin meluas, bukan orang Arab saja yang belajar Quran. Seperti kita ini orang Arab atau tidak, Ibu? Bukan. Nah, seperti kita ini karena bukan orang Arab mengatakan yang bukan orang Arab itu non-Arab, seperti kita orang Ajam. Kita ini orang Ajam, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura, orang Indonesia, orang Australia, yang mana-mana bukan negara Arab, itu disebutnya orang Ajam, non-Arab. Maka karena kita bukan orang Arab, kita tidak bisa mengucapkan huruf secara baik sebagaimana tempat pengucapan huruf alif itu bagaimana, ba itu bagaimana, ta itu bagaimana, sampai huruf ya. Karena kita bukan bahasa mereka, bukan bahasa Arab kita menggunakan sehari-hari. Maka perlunya lagi ada ilmu. Yang ilmu itu mengatur bagaimana posisi-posisi pengucapan huruf agar ketika baca Quran, makna dari Al-Quran itu tetap terpelihara maknanya. Jangan sampai salah arti. Karena kalau pengucapan hurufnya salah dalam pengucapan baca Quran, otomatis artinya akan berubah. Ketika kita sebelumnya belajar tentang bagaimana jadi tujuan belajar Quran agar terhindar dari kesalahan besar maupun kecil. Termasuk ketika kita baca alhamdu. Kalau alhamdu pakai huruf H tenggorokan tengah, segala puji bagi Allah. Tapi kalau alhamdu, kehancuran milik Allah. Kalau al-alamin artinya semesta alam. Tapi kalau al-alamin penyakit. Jadi beda makhrajnya ketika mengucapkan tidak sesuai dengan tempat keluar hurufnya, maka maknanya jauh akan berubah. Atau la in syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum, maka akan kutambah nikmatmu. Tapi kalau kita mengucapkannya tidak fasih, tidak sesuai dengan makharijul hurufnya, la in syakartum, menggunakan huruf sin, maka apa yang terjadi? Kalau kamu mabuk itu bahasa Arab sakaro. Kalau syukur syakaro, beda sedikit saja. Maka maknanya berubah. Kalau la in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur maka akan kutambah nikmatmu. Tapi kalau kita baca la in syakartum la azidannakum, kalau kamu mabuk maka akan kutambah nikmatmu. Akan bahaya artinya, Bu. Maka belajar makharijul huruf ini penting sekali bagi kita non-Arab, bagi kita yang bukan orang Arab, bahkan orang Arab sekalipun dengan kondisi zaman sekarang. Karena banyak bahasa Arab yang sudah tercampur dengan bahasa-bahasa daerah, maka dikatakan bahasa Arab itu terbagi kepada dua. Ada bahasa Arab Fusha, ada bahasa Arab Amiyah. Bahasa Arab Fusha itu adalah bahasa Arab yang resmi. Sedangkan bahasa Arab Amiyah adalah bahasa Arab yang sudah tercampur dengan dialek-dialek daerah. Maka tetap bagi orang Arab sekalipun harus belajar makharijul huruf. Nah, ini huruf hijaiyah. Siapa orang yang mempelopori tadi, yang menyusun makharijul huruf tadi, Bu? Siapa namanya? Apa tadi, Bu, namanya orang yang menyusun makharijul huruf? Siapa namanya tadi sudah saya sebutkan berkali-kali. Lupa Ustaz, tadi itu siapa Ustaz? Khalil ibnu Ahmad. Khalil ibnu Ahmad Al-Farahidi. Khalil ibnu Ahmad Al-Farahidi. Siapa tadi Khalil ibnu Ahmad Al-Farahidi? Adalah muridnya dari Abu Aswad Ad-Duali. Nah, penjelasan makharijul huruf ini, kitab yang pertama beliau susun itu adalah namanya kitab Mu'jamul Ain. Apa nama kitabnya, Ibu? Mu'jamul Ain. Kenapa ada huruf Ain yang disebutkan dalam kitabnya, Ibu? Tahu? Karena huruf yang pertama sekali beliau cek sampai beratus-ratus kali, bahkan beribu-ribu kali,
itu adalah huruf ain, maka dinamakan kitabnya adalah Mu'jamul Ain. Jadi beliau ketika ada huruf hijaiyah itu dikelompokkan. Jadi kan alif ba ta sa adalah huruf susunan yang digunakan untuk baca Quran. Sekarang beliau kelompokkan lagi huruf berdasarkan tempat keluar hurufnya. Maka beliau rasakan huruf a, oh huruf a ini rasanya di tengah tenggorokan. Beliau taruh di tengah tenggorokan. Apalagi teman huruf a, ha, oh beliau taruh di tengah tenggorokan. Fa, oh huruf yang keluar dari bibir. Sampai berapa kali beliau ulang-ulang dari setiap huruf itu sampai meyakinkan? Sampai ratusan kali. Bayangkan, luar biasanya amal jariah beliau itu, sehingga disusun huruf itu berdasarkan tempat keluarnya, sehingga bagi kita yang belajar Quran sekarang tidak terlalu sulit, tinggal merasakan, oh huruf ain itu di tengah tenggorokan, huruf ha itu di tengah tenggorokan. Itu pun juga masih belum cukup mengantarkan bagi orang yang belajar Al-Quran sampai mengantarkan kepada bacaan yang benar. Kenapa? Karena tadi contoh saja, huruf yang keluar dari tengah tenggorokan tadi ada berapa huruf, Ibu? Ada 6. Huruf yang keluar dari tengah tenggorokan, tengah saja. Tengah ada 2, Ustadz. Ya, huruf apa, Ibu? Ain dan Ain dengan ha. Maka beliau juga masih belum puas. Kalau seandainya hanya dikelompokkan berdasarkan tempat keluarnya saja, orang yang belajar Quran masih akan bisa salah. Maka bagaimana cara beliau lagi menyusunnya? Dicari lagi setiap huruf itu adalah sifatnya. Sifatul hurufnya. Contoh sederhana saja. Kalau tadi huruf yang keluar dari tenggorokan itu ada 2 sama tempatnya. Ain dengan ha. Tapi secara sifatnya berbeda. Contoh saja. Huruf ain dengan ha. Secara pengucapannya, nafasnya ada yang mengalir, ada yang tidak. Boleh dirasakan, Ibu. Kalau huruf ha itu bagaimana nafasnya, Ibu? Ha. Bersih, Mengalir. Ustadz. Ha, udaranya keluar tidak, Ibu? Keluar. Ya, maka dia kelompokkan lagi. Ha itu secara nafas sifatnya adalah hamas. Sifatul huruf. Kemudian kalau huruf ain, bagaimana nafasnya, Ibu? Ada keluar enggak? Tidak, Ustadz. Tidak. Maka beliau kelompokkan lagi huruf ain itu adalah jahar. Sampai nanti bagaimana suaranya, pangkal lidahnya. Beliau cek sampai berkali-kali sampai betul-betul menentukan dari setiap huruf itu di mana tempatnya, jangan sampai tertukar. Posisi-posisinya, sifat-sifatnya. Sehingga bagi orang yang belajar Quran betul-betul bisa merasakan dari setiap huruf yang dia baca. Bisa dipahami penjelasan saya sampai di sini, Bu? Insyaallah, Ustaz. Itu adalah yang menyusunnya Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Sekarang kita masuk kepada makharijul huruf yang ketiga. Makharijul huruf yaitu tempat keluar. Dan secara istilah tempat keluarnya huruf dan pembeda antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Jadi tujuan kita belajar makharijul huruf ini adalah sebagai pembeda antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Maka secara garis besar tempat keluarnya huruf itu terbagi kepada 5. Yang pertama rongga mulut yaitu al-jawf. Yang kedua yaitu tenggorokan al-halqu. Yang ketiga lidah yaitu al-lisan. Yang keempat yaitu 2 bibir asyafatain atau asyafatan. Mana saja boleh. Yang kelima rongga hidung yaitu al-khayshum. Maka dari kelima ini sebenarnya yang fokus yang berkaitan membahas perkara huruf itu hanya ada 3 saja. Yaitu apa saja Ibu yang 3 itu? Ada yang tahu? Al-jauh, al-haq sama al-lisan. Al-lisan. Bukan Ibu.
Yang fokus membahas huruf itu hanya ada al-halqu, al-lisan, dan asy-syafatain. Ini saja. Nah, al-jawf dan al-khayshum ini lebih kepada apa? Lebih kepada cara membaca. Kalau al-jawf lebih kepada cara membaca panjang. Bagaimana praktek mulut kita ketika membaca panjang, bacaan yang panjang. Sedangkan al-khayshum lebih bagaimana cara praktek kita ketika membaca dengung. Nanti kita akan belajar tentang mat, kemudian kita juga nanti akan belajar tentang dengung, di mana saja dengung. Paling tidak saya berikan kesimpulan, ada berapa rumus dalam 30 juz Quran cara membaca panjang? Ada 16, nanti kita akan belajar mat. Sedangkan membaca dengung dalam 30 juz Quran itu hanya ada 8 tempat saja. Ini lebih kepada cara membaca nomor 1 dan 5. Cara membaca. Sedangkan yang nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, inilah fokus kita yang berkaitan tentang huruf. Huruf yang keluar dari tenggorokan ada berapa tempat, berapa huruf Ibu? Ada 6. Ada 3 tempat, Oh, 6 huruf. bagi 3. Huruf yang keluar dari lisan, dari lidah, berapa tempat, berapa huruf Ibu? 8. 10 tempat, 18 huruf. Huruf yang keluar dari bibir, berapa tempat, berapa huruf Ibu? Ada 2. 2 tempat, hurufnya berapa Ibu? Hurufnya ada berapa? 4. Hurufnya ada 4. Kalau dijumlahkan, 6 tambah 18 tambah 4, berapa jumlahnya Ibu? 28. 28. Sekarang kita lihat Ibu. Untuk huruf abjadiyah berapa jumlahnya? 28. 28. Huruf hijaiyah tadi yang disepakati ulama berapa jumlahnya Ibu? 28. Iya. Huruf makhorijiyah berapa jumlahnya Ibu? 28. 28. Sudah pas Ibu, cocok semuanya? Insyaallah Ustaz. Sudah Ibu ya. Sampai di sini paham penjelasan saya Ibu? Insyaallah paham Ustaz. Nah, kata para ulama, kalau seandainya bagi orang yang membaca Quran ketika panjangnya terjaga, dengungnya terpelihara, hurufnya tidak salah ketika mengucapkannya, paling tidak 75% kita sudah bisa menguasai baca Quran dengan baik dan benar. Mana yang sisanya lagi? 25%-nya itulah nanti waqaf, itulah nanti sakta, itulah nanti badal, itulah nanti namanya ismam, itulah nanti nun wasol atau nun wiqayah dan lain-lain sebagainya. Karena memang di dalam Al-Quran yang paling banyak kita ketemui tentang hukum tajwid itu adalah panjang, dengung, dan jangan sampai ketika mengucapkan hurufnya adalah salah kita, tidak sesuai dengan makrosnya. Itu yang harus kita jaga Ibu-ibu. Sampai sini bisa dipahami Ibu ya? Ya Allah Ustaz. Nah, sekarang kita jelaskan yang pertama. Al-jawf. Al-jawf itu tadi lebih kepada huruf atau cara membaca Ibu? Cara membaca. Cara membaca. Huruf yang keluar dari rongga kerongkongan hingga ke rongga mulut.
Al-Jawf. Ini lebih kepada cara panjang. Huruf mat itu apa saja, Ibu? Ada yang tahu huruf mat Ada apa saja? 3 mata PI. Hurufnya. Alif. Alif. Lagi, Bu? Wow. Ya. Ya, alif, waw, ya. Jadi rumus sederhana dari mat itu, walaupun mat itu ada 16, semuanya itu ada kaitannya dengan huruf mad. Apa saja huruf mat? Bagaimana cara mengenal mat tabi'i? Kalau dia baris fathah, sesudahnya alif. Alif. Kalau dia Ya. baris kasroh, sesudahnya apa, Ibu? Ya sukun. sukun. Kalau dia baris dhamma, sesudahnya apa, Ibu? Wawu sukun. Waw sukun. Nah, jadi al-jawf ini kalau kita perhatikan secara pengertian, huruf yang keluar dari rongga kerongkongan hingga kerongga mulut. Ini jadi kita praktekkan. Bagaimana ketika kita cara membaca mad, jangan sampai seperti orang malas atau seperti orang ngantuk baca Quran. Maka hukum membaca Al-Quran ngantuk itu adalah makruh. Kenapa? Biasanya orang yang ngantuk baca Quran mulutnya nggak terbuka sempurna. Contoh ketika membaca mad, betul-betul dari rongga kerongkongan ke rongga mulut terbuka. Jadi ibaratnya kalau kita lagi minum atau dimasukkan air ke dalam mulut kita itu langsung bisa mengalir. Kenapa? Mulutnya terbuka, kerongkongannya terbuka. Langsung masuk ke perut kita, Ibu. Jadi kalau praktek baca mad, jangan malas buka mulut. Jadi terbuka. Aghna anhuma. Tapi kalau orang yang malas buka mulut, nggak terbuka rongga kerongkongan dan rongga mulutnya, bagaimana cara prakteknya orang yang malas? Buka mulutnya malas. Aghna anhuma. Atau ngantuk. Aghna anhu maluhu wa ma kasab. Itu nggak sempurna secara al-jawfnya, nggak kebuka sempurna. Jadi betul-betul ada power ya dibuka mulutnya. Aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi yang namanya praktek membaca mat itu dari rongga kerongkongan ke rongga mulut terbuka secara sempurna. Jadi pahami al-jawf, Ibu? Insyaallah Ustaz. Nanti di mana saja mat itu nanti kita akan pelajari ketika nanti materi di mad. Insyaallah. Jadi ketika nanti kita praktik baca mad, sudah tahu bagaimana praktik cara bacanya. Dari rongga kerongkongan ke rongga mulut harus terbuka secara sempurna. Jangan seperti orang malas atau orang ngantuk baca Quran. Malas buka mulut. Kemudian yang kedua, huruf yang keluar dari tenggorokan terbagi kepada 3. Aqsal halqi, wastal halqi, adnal halqi. Ada huruf yang keluar dari tenggorokan bawah, tenggorokan tengah, dan tenggorokan atas. Jadi kalau seandainya saya umpamakan ini seperti leher, maka kita bagi kepada 3. Tenggorokan yang bawah itu huruf hamzah dan ha. Huruf yang keluar dari tenggorokan tengah, ha dengan a. Huruf yang keluar dari tenggorokan atas, kho dengan Poin. Ya. Jadi kalau saya dulu menghafalnya ibu-ibu pakai tangan dibagi jadi 3. 1, 2, 3. Jadi di bawah ini tenggorokan bawah ha dengan hamzah. Tenggorokan tengah ha dengan a. Tenggorokan atas kho dengan aghin. Sudah hafal hurufnya ibu-ibu? Kita hafal sama-sama. Huruf yang keluar dari tenggorokan bawah. Hamzah dengan ha. Hamzah sama ha. Ya, ulang sekali lagi tenggorokan bawah apa ibu? Hamzah sama ha. Tenggorokan tengah. Ha dengan a. Ha sama a. Ain.
ain atau a. Tenggorokan atas kha dengan ghain. Ko sama go. Goin. Iya. Sudah hafal Ibu? Sudah kebayang? Jadi ha dengan hamzah, ha dengan a, kha dengan ghain. Berapa tempat, berapa huruf Ibu? 3 tempat, 6 huruf. Iya, 3 tempat, 6 huruf. 3 tempat 6 huruf. Jadi 3 tempat. Ini 1, 2, 3. 3. Jadi 3 tempat, 6 huruf. Kalau huruf yang keluar, ada pertanyaan sampai huruf yang keluar tenggorokan bisa dipahami Bu? Ya. Sekarang kita pindah huruf yang keluar dari lidah. Ada berapa tempat, berapa huruf Ibu? Ada 10. Hurufnya 18. 10 tempat, 18 huruf. Jim. Bo, lam, Nah, nun. kalau ro. ibaratnya lidah kita ini semakin melengkung ke ujungnya. Kan lidah kita ini semakin ke ujung semakin mengecil. Benar Ibu? Atau lidahnya sama lebarnya antara belakang dengan depan. Lidah ibu gimana? Kecil. Makin mengecil atau lebarnya sama saja dengan yang di belakang? Makin kecil Ustaz. Makin kecil ya Bu ya. Dia makin ke depan makin mengecil. Kalau ada yang lidahnya sama lebarnya itu harus dibawa ke dokter dipotong supaya lidahnya ujungnya runcing. Jadi lidah kita itu tidak seperti ini, tidak peta dia Bu ya, tidak sama. Nah, ini kalau lidahnya kayak gini ya, ini bahaya ini, harus dipotong tepinya supaya runcing kayak gini dia. Jadi yang benar gambar lidahnya yang ini ya Bu ya. Nah sekarang tempat yang pertama pangkal lidah. Pangkal lidah itu di mana Ibu? Pangkal lidah itu jadi nyambung. Tenggorokan bawah H dengan Hamzah. Tenggorokan tengah H dengan A. Tenggorokan atas H dengan Arin. Pangkal lidah inilah Bu yang tempat ada menggantung anaknya di atas ini Bu. Pangkal lidah paling belakang. Pangkal lidah itu yang paling belakang di sini. Bedakan antara pangkal dengan ujung. Kalau pangkal di belakang, ujung di depan. Bisa dipahami Bu antara pangkal dengan ujung? Nah, jadi pangkal itu yang huruf keluar dari pangkal lidah itu adalah huruf qaf, tempat yang pertama. Antara pangkal dengan tengah lidah, berarti di depan huruf qaf, itu huruf kaf, tempat yang kedua. Tengah lidah tepat, apa hurufnya Ibu? Jim. Jim, 3 huruf. Jim. Shin, Suin. Shin, Ya. Sudah berapa tempat Ibu? 3 tempat. Iya. Tempat yang keempat, tepi lidah kiri kanan paling belakang, yaitu huruf bod. Bod. Tepi lidah kiri kanan paling belakang. Bod. Kemudian lidah kita semakin melengkung. Maka lengkungan awal pas dia semakin mengecil di sini adalah huruf lam. Antara lengkungan awal dengan ujung lidah di tengahnya sini adalah huruf apa Bu? Nun. Nun. Ujung lidah tepat? Ro. Ro. Sudah berapa tempat, berapa huruf ini Bu? 7. Berapa tempat Ibu? 7 tempat. Hurufnya ada berapa Ibu? Ada 9. 9. Berarti masih kurang. Jadi qaf pangkal lidah. Antara pangkal dengan tengah kaf. Tengah lidah tepat jim shin ya. Tepi lidah kiri kanan paling belakang dhad. Lengkungan awal huruf lam. Lengkungan kedua huruf nun. Ujung lidah tepat huruf ro. Sekarang tempat yang ke-8.
Tadi yang terakhir sampai mana Bu? Ujung lidah. Ya Bu. Nah sekarang ujung lidah dengan gusi atas. Ujung lidah dengan gusi atas. Hurufnya apa Ibu? Ta. Ta. Del. To. Lawan gusi atas apa Bu? Lawan gusi atas? Di bawah. Gusi bawah. Hurufnya apa? Zai. Ja. Sin. Shot. Gusi. Kemudian satu tempat lagi. Ujung lidah dengan gigi atas. Kalau tadi kan gusi. Tadalto gusi atas. Zai sin sot gusi bawah. Sekarang lidahnya semakin keluar. Kalau tadi masih dia di belakang gigi, sekarang dia sudah menyentuh gigi atas. Atau ada yang mengatakan bertemunya dua gigi tapi lebih kuat tekanannya gigi atas. Hurufnya apa saja Ibu? Sa. Za. Zo. Sudah berapa tempat, berapa huruf Ibu? 10 Berapa, Ibu? tempat, 18 huruf. Sudah pas Ibu? Sudah hafal belum susunannya Ibu? Belum, Ustaz. Ya nanti harus dihafal ya Bu ya. Dirasakan. Bisa nanti pakai tangan. Contoh pakai tangan gimana Ibu? Jadi kan saya ngajarkannya pakai tangan. Nanti buat coretan di tangan ibu-ibu semua cara ngafal yang mungkin lagi santai-santai. Nampak wajah saya, muka saya di sana Ibu? Nampak, Ustaz. Nah, kalau tadi kita ngafalnya huruf yang keluar dari tenggorokan tuh pakai pergelangan tangan. Huruf yang keluar dari pangkal lidah kho, hamzah dengan ha. Tengah lidah ha dengan a. Pangkal lidah paling atas kho dengan aghin. Bayangkan telapak tangan kita ini adalah lidah. Huruf yang keluar dari pangkal lidah di sini. Huruf apa tadi Bu? Qaf. Antara pangkal dengan tengah di depannya. Kaf. Kaf. Tengah lidah tepat. Ada jim, sin, sama ya. Ya. Tepi lidah paling belakang kiri kanan nih. Di sini cara ngapal Bu, tangannya letakkan. Dode. Dode. Lengkungan awal berarti cara megangnya jempol dengan yang paling belakang. Huruf apa Ibu? Lam. Lam. Lengkungan kedua. Nun. Ujung lidah tepat. Ro. Ro. Nah kemudian tangan kita dinaikkan ujungnya. Ujung lidah dengan gusi atas. Kan dia nyentuh gusi atas. Jadi dinaikkan gini Bu. Hurufnya? Ada to, ta, del. Tadal to. Lawannya berarti turunkan ke bawah tangannya. Ujung lidah gusi bawah. Apa hurufnya Ibu? Za, sin, sama Sod. Ya. Kemudian naikkan sedikit menempel kepada gigi atas. Hurufnya apa Ibu? Sa. Sa, za, zo. Sudah kebayang gimana cara ngafalnya Ibu pakai tangan? Insyaallah, Ustaz. Oke Bu ya, nanti coba dihafal-hafal. Nanti akan saya tanya. Kemudian kita pindah ke bibir. Ada yang pertanyaan dulu tenggorokan dan lidahnya, silakan ada yang mau tanya Ibu. Belum saya lanjutkan. Bisa dipahami atau tidak? Masih belum hafal itu letak-letaknya, Ustaz. Ya, tapi kalimat-kalimatnya sudah tahu di mana posisinya kan Bu? Insyaallah, Ustaz. Ya, nanti minggu depan saya tanya. Insyaallah, Ustaz. Kemudian kita pindah huruf yang keluar dari lidah sudah habis. Setelah lidah huruf apa lagi Bu? Dua bibir. Huruf yang keluar di bibir ada berapa tempat, berapa huruf Ibu?
Ada dua tempat. Dua tempat. Ada 4 huruf. 4 huruf. Tempat yang pertama yaitu tadi ketika huruf yang terakhir sekali ujung lidah menyentuh apa tadi, Bu? Yang lidah tadi. Huruf yang keluar terakhir sekali bagian lidah tadi menyentuh apa? Ujung lidah nyentuh apa, Ibu? Di bagian bawah. Yang lidah terakhir sekali tadi kan gusi bawah, gusi atas, kemudian terakhir kali ujung lidah dengan apa, Ibu? Gigi atas. Gigi atas. Nah, sekarang karena kita sudah pindah ke bibir, lidahnya jangan dipakai lagi tapi gigi atasnya masih dipakai. Jadi hurufnya terus berjalan. Ingat ya, Bu ya. Lidahnya nggak kita gunakan lagi tapi gigi atasnya masih terpakai. Ingat, gigi atasnya masih apa, Bu? Terpakai. Nah, sekarang huruf yang keluar dari bibir yang pertama adalah gigi atas. Bertemu dengan apa, Ibu? Bibir bawah. Ya, bertemu dengan bibir bawah bagian dalam. Hurufnya apa, Ibu? Hurufnya adalah fa. Huruf fa yaitu gigi atas dengan perut bibir bawah. Tempat yang pertama. Tempat yang kedua bertemunya dua bibir. Giginya nggak dipakai lagi, langsung antara bibir atas dengan bibir bawah bertemu. Hurufnya adalah ba, mim, waw. Tidak waw, waw. Wow. Iya. Sudah berapa jumlah huruf yang kita pelajari semuanya dari tenggorokan, lidah, dan bibir, Ibu? Ada 28. 8. Berarti huruf hijaiyahnya sudah habis ya, Bu ya? Bisa kebayang tempat-tempatnya, Ibu? Jadi ini penjelasannya. Masih play, Ustaz. Ya, nanti boleh dibayang-bayangkan rekamannya, Bu. Pangkal lidah qaf, antara pangkal dengan tengah kaf, tengah lidah tepat jim shin ya, tepi lidah paling belakang dot, lengkungan awal nun, lengkungan kedua nun, ujung lidah tepat ro, ujung lidah gusi atas tadal to, ujung lidah gusi bawah zai sin sod, kemudian ujung lidah dengan gigi bertemu gigi atas seri yang atas tadallo, kemudian gigi atas dengan perut bibir bawah fa, bertemunya dua bibir waw ba mim. Habis huruf. Kemudian kita masuk al-khayshum. Apa itu al-khayshum? Adalah huruf ya, bacaan yang ketika diucapkan dia berada di pangkal hidung, yaitu pada bacaan dengung. Apa huruf yang menyebabkan bacaan jadi dengung? Yaitu mim dan nun. Nun. Huruf gunnah. Di mana saja bacaan dengung dalam 30 juz Quran, yaitu hukum cara baca nun sukun dan tanwin itu ada 3, nun sukun dan tanwin. Nun sukun dan tanwin ada 3 tempat, yaitu bacaan iklab, bacaan ikhfa, bacaan iklab, dan bacaan idgham bi gunnah. Cara baca nun sukun, baca mim sukun itu ada 2. Ikhfa syafawi dan idgham mimi yang dibaca dengung. Kemudian nun tasdid dan mim tasdid ini pada bacaan wajibul gunnah atau gunnah musyaddadah. Musyaddadah. Wajibul gunnah atau gunnah musyaddadah. Wajibul gunnah. Kemudian yang terakhir bacaan dengung berikutnya adalah pada bacaan idgham mutajanisain bertemunya huruf ba dengan mim. Jadi dalam 30 juz Quran di mana saja tempat bacaan dengung hanya terdapat pada 8 tempat. 8 tempat. Jadi tempat-tempatnya secara garis besar ada 5, al-jaub, tenggorokan, al-halqu, lisan, lidah, 2 bibir. Kemudian al-khayshum. Untuk yang rongga mulut pada huruf mad, alif waw ya. Kemudian pangkal tenggorokan hamzah dengan ha, tengah tenggorokan ain dengan ha, ujung tenggorokan paling atas kha dengan ghin, pangkal lidah belakang qaf, kemudian maju depan sedikit antara pangkal dengan tengah kaf, tengah lidah
tepat, jim shin ya, tepi lidah paling belakang, dhad, lengkungan awal lam, lengkungan kedua nun, ujung lidah tepat ra, ujung lidah gusi atas ta dal to, ujung lidah gusi bawah zai sin sod, ujung lidah dengan gigi atas ta dha dha, kemudian gigi atas dengan perut bibir bawah huruf fa, kemudian bertemunya dua bibir ba mim waw. Pada bacaan dengung yaitu al-khayshum, yaitu pada 8 keadaan tadi, ikhfa, iklab, idgham bi gunnah untuk cara baca nun sukun dan tanwin, kemudian ikhfa syafawi dan idgham mimi pada bacaan mim sukun, kemudian nun tasdid dan mim tasdid pada bacaan gunnah musyaddada atau wajibul gunnah, kemudian pada bacaan idgham mutajanisain bertemunya huruf ba dengan mim. Sampai di sini silakan Ibu ada yang mau tanya dari penjelasan saya. Bisa dipahami nggak penjelasan saya? Ngerti nggak yang saya sampaikan apa Ibu? Belum hafalnya belum. Ngerti tidak? Nanti saya ngomongnya panjang lebar tiba-tiba Ibu nggak ngerti apa yang saya sampaikan. Paham tapi belum hafal. Tempat-tempatnya belum Ustaz. Ulang-ulang lagi. Ya, nanti perlu dihafalkan insya Allah Ibu ya. Mudah-mudahan minggu depan nanti Ibu semuanya sudah hafal. Nah kemudian membaca Al-Quran itu jangan menunggu waktu luang. Karena waktu luang tidak akan menjadi luang dengan sendirinya. Kita sendirilah yang bisa menjadikan luang. Dan perhatikanlah Al-Quran selama hidup kita di dunia. Misalnya ini akhirat nanti Al-Quran akan memperhatikan kita jauh lebih besar dari perhatian kita terhadapnya ketika di dunia. Silakan Ibu ada yang mau tanya. Kalau nggak ada yang tanya kita praktek baca ini. Sampai surah apa yang kemarin kita bacanya Bu? Terakhir surah apa Ibu? Waktu puasa, bulan puasa. Halo Ibu, saya nggak nyatat surah apa yang terakhir baca. 1 sampai al-alaq. Al-alaq. Surah apa Ibu? Iqra bismi rabbikal khalaq. Kurang jelas suaranya. Surah Al-A'la. Yes, yang 1. Al-Qadr atau Al-A'la ini? Itu hari Minggu, Satri Ahad. Hari Sabtu berarti Al-A'la Ibu ya? Ya silakan Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Iya Ustaz. Oke Ibu, silakan. Siapa yang mau baca surah Al-Qadr dipersilakan. Surat apa? Al-Qadr. Nanti di mana sampai ngajinya dicatat Ibu ya biar kita nggak lupa. Ya Ustaz. Allah ngaji loh Quran dewe. Silakan siapa yang mau baca surah Al-Qadr? Aisyah Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir Shinnya sekali lagi Bu. Shinnya tafasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. rajim. Suaranya putus-putus yang di cahayaku Bu. Putus-putus Ustaz suaranya? Iya yang di cahayaku putus-putus.
Oke, sekarang oke. Boleh ulang lagi? Anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul Rohnya satu qadar. ayunan saja, mad aslinya 2 harakat tuh. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Rohnya nampakkan takrirnya. Min kulli amr. Min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Silakan siapa lagi yang membaca Bu? Surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah di sore lo. Oh, Al-Bayyinah. Ini bacanya satu surat. Satu surat. Satu surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sinnya bismi, sambungkan suaranya dari sin ke mim, rokhawah, huruf sin sifatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, suaranya hilang lagi. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulum minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tus zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi
wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Dan suaranya hilang Ibu. Hilang Ibu. Ulaika hum kahum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. hanya nampakkan Bu. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Nah, Ibu hanya nampakkan radhiyallahu. Dzalika liman. Ulang lagi Bu, tadi suaranya hilang. Dzalik. Radhiyallahu. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Sadaqallahul azim. Ya, izin sebentar Ibu. Ini banyak sama Bu, tumben kan ya Bu? Kalau ngerepot. Sip mari nih, Pak. Tanya di sini. Iya. Semangat aja ya. Halo? Enter. Kok kayaknya harus mantan ya bukan? Selesai. Kita itu luwehi sarapan. Enggak butuh nopo. Kucingnya. Sampai nih. Tingkatnya lebih cari apa?
وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل Oke, Ibu semuanya kita lanjutkan kembali. Disilahkan siapa yang baca surah Al-Zalzalah, Ibu. Budi. Suaranya masih belum ada, Ibu. Gimana Ustaz? Suaranya hilang-hilang masih. Silakan, Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya masih putus-putus ya. Halo, Ibu. Ulang lagi. Idza zulzilatil Zainya disiskan, Bu. Zainya disiskan, Sofir. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ulang lagi, Bu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zil, huruf zai, Bu. Zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbika awhalaha Bi anna rabbaka. Ulang, Bu. bi anna rabbaka awhalaha Hanya tipis ya, Bu. Bi anna rabbaka awhalaha. bi anna Nanya apa ini? rabbaka Bi anna rabbaka. bi anna rabbaka awhalaha. Suaranya hilang lagi, Bu. Yauma idin yasdurun nasu astatan li yurau a'malaha. Ulang lagi, Bu.
liyuraw a'malahum a'malahum faman ya'mal misqala kamish urusannya faman ya'mal mithqala faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala kamish urusannya mithqala wa man ya'mal misqala dzarratin zarratin sarran yarah. Ya, siapa lagi Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Wal'adiyati dhabha falmuriyati qadha falmughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi Ya, fawasat jam'a rasa huruf sini. Fawasatna bihi jam'a. fawasatna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika Wa innahu ala soalnya hilang. Baik Ibu. Ulang lagi wa innahu ala suaranya hilang. wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil Terus suaranya hilang lagi Bu. kayaknya susah. Wa innahu lihubbil. Afala ya Ulang wa innahu lihubbil. wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Sadaqallahu. Siapa lagi yang baca surah Qari'ah Ibu? Mbak Siti Romdona. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Farashil mabthuth. Farasil mabsus. Wa takunul jibalu kal Dulunya apa ihnil. nih? Wa takunul jibanu kal'ihnil manfush. Halo Ibu. Fa'amma sakulat mawazinuhu. Ulang yuk mawazinu. Fa'amma sakulat mawazinuhu.
Mawazinu. Mawazinu. Fahuwa fi hisab. Fahuwa fi isatir radiyah. Wa amama man khafat Khafat. fa amma man khaffat mawazinu. Ulang lagi Bu. Ulang dari watakunul jibalu kau. Ayat kelima. Ulang mana, Ustaz? Dari ayat kelima. Ayat fatakunul Watakunul Halo ibu-ibu, suaranya putus-putus. Gimana Ustaz? Ulang yuk. Watakunul jibalukal. Watakunul jibalu kal ihdil Jibalukal. Pendek. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Watakunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man sakul Fa'amma man thaqulat. Halo ibu. Suaranya putus. Fa'amma man thaqulat. fi isatir radiyah. Wa amma man khafat mawazinu. Khafat, nyatakan. Wa amma man khaffat mawazinu. Wa amma man khaffat mawazinu. Wa ummuhu Fa ummuhu dengu. Fa ummuhu hahiyatu. Fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Ulang ibu. Narun. Gimana Ustaz? Suaranya agak kurang jauh. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Ya. Siapa lagi baca ibu? Allahul azim. Di sini udah semua Ustaz. Ada lagi yang belum baca? Sudah semua Bu? Sudah semua. Ya, kalau sudah semua silakan ibu ada yang mau tanya. Ya, Bu. Kita akhiri. Ada yang bertanyaan. Suaranya agak putus-putus. Suaranya putus-putus. Silakan yang mau tanya sebelum kita akhiri. Kalau nggak ada yang tanya kita cukupkan ini Bu. Suaranya agak putus. Ya. Kalau tidak ada mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya saya akan tanya sebelum kita lanjutkan ke materi yang barunya. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله rabbil alamin. Alhamdulillah ibu semuanya, ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ilmunya Terima Ustaz. kasih banyak Bu, saya izin keluar. Oke Ustaz. Undur diri nggih ibu-ibu. Matur suwun. Mundur nang arep. Sir, tak peteni.